Salam sejahtera bagi kita semua dalam acara ibadah kaum muda kita pada sore hari ini. Kita sama-sama bersekutu dimanapun kita bisa mendengarkan ibadah ini atau suara ini. Kiranya sama-sama kita bersehati, bersekutu bersama. Kita akan nyanyikan lagu Dalam Yesus. Ya, kekuatan kita hanya ada di dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku. Sama-sama kita bangkit diri. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam setia menopangku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya Tuhan, haleluya. Berada dalam tangan-Mu adalah tempat yang terbaik dalam kehidupan kami. Di situ Engkau menata seluruh kehidupan kami seperti tanah liat yang Kau bentuk menjadi bangunan yang mulia seperti Engkau. Begitulah kami Tuhan, sekarang kami ingin dibentuk kembali Tuhan, menjadi sempurna, menjadi seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya penebusan-Mu dalam kehidupan kami memberikan pada kami pengharapan, memberikan pada kami kekuatan dalam masa muda kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan mulai ibadah ini, pimpin dari awal pertengahan hingga akhir. Roh-Mu tetap beracara di mana saja. Kami meminta kuasa dari Roh-Mu dan juga firman-Mu memberikan pada kami tuntunan hidup yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami mau tolak. Kami mau isikan hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar lebih sukatnya pergi dari tempat ini, terutama dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk.
di mana ada kekuatan kalau kita bersama di dalam Yesus. Itulah yang terbaik, itulah tempat yang terbaik berada dalam tangan Tuhan. Kita lanjutkan pujian selanjutnya. Mari kita nyanyikan Dia Sungguh Baik. Dengan bersukacita kita nyanyikan lagu ini. Dia telah tunjukkan kebaikannya lewat kematiannya, lewat kebangkitannya, lewat kemuliaannya, dan itu juga akan dikaruniakan kepada kita bagi orang-orang yang percaya. Dia sangat baik, memperhatikan, memperdulikan kehidupan kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku, baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Baik yang kedua, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Yesus Dia baik bagiku. Yesus Dia baik bagiku. Ya, siapa yang percaya di sini kita memiliki Allah yang sangat baik. Ya, kita yakin dan percaya kita tidak salah memilih, dan Tuhan memang sudah memilih kita menjadi anak-anaknya. Kita pun memilih Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Itulah hal yang terbaik di dunia ini, kalau kita sama-sama memilih Tuhan dan Juru Selamat yang terbaik bagi kehidupan kita. Kita lanjutkan pujian selanjutnya. Kita nyanyikan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas
segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Ya, banyak orang beralasan tidak mau melayani Tuhan, dan banyak ada juga alasan orang untuk berhenti melayani Tuhan. Tetapi kalau ada Roh Kudus ada dalam hidup kita, dalam setiap langkah kita, saya yakin dan Tuhan juga beri kekuatan atas kehidupan kita. Oleh sebab itu, minta tuntunan Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan kita, supaya kita mau melayani, supaya kita juga janganlah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut dengan lagu pujian Seperti Bapa Sayang Anaknya. Seperti Bapa sayang anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh pelindunganmu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu.
indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Sekali lagi, seperti Bapa sayang anaknya, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami percaya Engkau Allah dan Bapa kami yang mengerti segala kebutuhan kami, yang mengerti segala permasalahan kami. Bahkan Engkau Tuhan mengerti jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kiranya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dengan benar. Dimanapun kami bisa mendengarkan, ampuni segala dosa kami, layakkan kami untuk bisa menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga berikan perhatian pada kami, perhatian pada firman-Mu dan pengertian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja kita bisa mendengarkan. Ya, dalam ibadah kaum muda remaja, di mana saja kita bisa mendengarkan. Mungkin juga ada yang sudah tidak muda lagi, ya silahkan mendengar juga. Ini karena firman itu kekal. Kalau misalnya kita sebagai orang tua mungkin mendengarkan firman ini, ya kita arahkan juga buat kehidupan kita dan kehidupan anak kita yang mungkin dalam masa mudanya. Ya, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Kita masuk di Amsal 4 ayat yang 9. Amsal 4 ayat yang ke-9. Ya, Amsal 4 ayat yang 9. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Ya, kita baca bersama-sama. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Ya, jadi karangan bunga seperti inilah karangan bunga. Karangan bunga adalah ya bagaimana bunga-bunga yang biasa ditanam, ya sudah berbunga diambil. Kalau hanya bunga satu saja itu memang indah, tapi kalau sudah menjadi karangan bunga itu menjadi suatu hal yang indah, dan itu akan ditaruh di kepala bagi mereka yang memiliki hikmat. Dan juga kita sekarang pada hari ini akan diberi hikmat daripada Tuhan supaya kita mengerti jalan-jalan kehidupan kita. Jadi orang yang berhikmat itu adalah orang yang akan mengerti jalan kehidupannya, karena firman itu berguna sebagai terang dalam kehidupannya. Jadi bukan kegelapan yang ada dalam kehidupannya. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap dan menjadikan firman itu pelita bagi kakinya, dia akan bisa melihat jalan kehidupannya. Tidak begitu gelap dan tidak suram. Ya, artinya di sini tidak gelap, tetapi memang dijanjikan Tuhan masa depan yang indah, penuh keceriaan dalam Tuhan. Ya, kita lihat juga di sini ada mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Jadi kalau mahkota
Ya, saya beri judul pada hari ini, mahkota yang didapat di jalan kebenaran. Ya, kalau kita lihat mahkota, siapa sih yang bisa memakai mahkota? Ya. Kalau kita lihat mahkota orang-orang, ada anak kecil pakai mahkota. Biasanya mahkotanya seperti emas, bentuknya seperti mahkota lah. Dan banyak kali dihiasi dengan warna-warna emas. Nah, itu memang hanya emas apa sebutannya? Emas bohongan lah. Terbuat dari karton mungkin ya, dan lain sebagainya. Tapi mahkota yang ditunjukkan sini mahkota yang indah. Wah, pasti terbuat dari emas yang murni. Ya, mahkota atau crown dalam bahasa Inggrisnya, itu sebagai bentuk dari kemuliaan. Nah, di sini siapa anak muda yang menjadi anak muda yang mulia, yang agung, dan mahkota ini hanya diberikan kepada raja saja. Dan ini mahkota yang indah. Bagaimana syarat mendapatkan mahkota? Di 2 Timotius 2 ayat yang kelima. 2 Timotius 2 ayat yang kelima. Ya, kita baca bersama-sama. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi mahkota ini artinya adalah pemenang, juara. Ya, walaupun kita lihat olahraga itu sekarang tidak ada ya, jarang sekali saya lihat diberi mahkota. Diberi mahkota. Ada olahraga yang diberi mahkota? Nggak ada, biasanya medali emas atau penghargaan, wah bahkan uang. Kadang-kadang diberi uang, paling besar adalah yang memenang. Bukan juara 2, bukan juara 3. Yang kita lihat sini, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi syarat untuk mendapat mahkota di ayat yang B. Di ayat yang B ya, kita lihat di situ. Apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ya. Jadi setiap kita melangkah ada aturannya, dan begitu juga dalam kehidupan sehari-hari kita ada aturannya. Orang untuk bisa ranking 1 ada aturannya, untuk memperoleh mahkota dalam hal-hal duniawi ada aturannya. Begitu juga dalam hal kerajaan surga, karena surga ini dalam bentuk kerajaan. Ya, dalam bentuk kerajaan berarti ada rajanya. Kita disebut juga imam dan raja-raja. Nah, siapa di sini yang pernah merasakan kehidupannya ya, merasakan hidupnya berada dalam puncak tertinggi sebagai raja? Wah, sedikit sekali yang mendapatkan hal semacam itu. Dan sekalipun raja di dunia ini juga belum tentu ada mahkotanya. Ya. Ya. Tapi kita lihat di sini, seorang olahragawan memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Dalam kerajaan surga ada aturannya. Jadi mahkota kemenangan ini hanya diberi kepada orang-orang yang mengikuti aturan-aturan. Apa aturan-aturan yang ada dalam kehidupan kita untuk menuntun supaya kita bisa mendapat mahkota? Itu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Kalau seorang olahragawan tidak bisa instan. Tidak bisa instan. Mereka hampir rata-rata berlatih. Bahkan ada yang dilatih dari sejak kecilnya untuk menjadi seorang olahragawan. Menjadi orang yang juara. Ya, olahragawan semacam itu. Ya. Kalau dilihat talentanya, dilihat bakatnya, atau kerja kerasnya, seseorang itu bisa menjadi olahragawan. Kalau saya suka itu, ya kalau saya suka olahraga sepak bola.
bagaimana bintang-bintang terkenal, mereka adalah orang-orang yang berlatih sejak kecilnya, sejak dari remaja sudah dilatih untuk menjadi orang-orang yang juara, orang-orang yang juara. Nah, tapi kalau tidak mengikuti aturan, apa sebutannya kalau tidak mengikuti aturan? Diskualifikasi. Ya. Setelah orang berlatih, baru masuk dalam perlombaan. Nah, disinilah yang menentukan dia sebagai pemenang atau tidak. Setelah dia berlatih sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, mungkin sampai bertahun-tahun. Nah, setelah dia berlomba, disitulah ditentukan mana yang menjadi pemenangnya. Dan begitu juga dalam kehidupan kita secara rohani, ya. Kita berlatih setiap kita beribadah. Ya, jadi dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-24, dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-24, Satu Korintus 9 ayat yang ke-24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Nah, ini kalau dalam perlombaan lari ya. Ya. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ya. Jadi dalam gelanggang pertandingan semua orang itu berlari dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau ada orang yang tidak mengikuti aturan, saya mendapat berita tadi, ada perlombaan semua kena diskualifikasi. Ada yang juara pertama, dia kena diskualifikasi karena mencuri start. Diulang lagi. Ini hanya beberapa ratus meter saja. Perlombaan lari cepat, ya. Tapi akhirnya semua didiskualifikasi. Kenapa? Karena melewati garis yang sudah ditentukan. Ya, karena semua melewati garis yang sudah ditentukan. Aturannya kakinya pas tepat di garisnya. Ketika kakinya itu tidak berada dalam garis lintasannya, diskualifikasi. Begitu juga kejuaraan. Ada aturan-aturannya. Ada aturan-aturannya. Begitu juga hal kerajaan surga. Semua ada aturannya. Jadi tidak bisa kita beribadah sembarangan. Semua ada aturannya. Kita ikuti ibadah semuanya, kita tidak. Semua ada aturannya. Kita berkata sesuai, mungkin ada pengkhotbah berkata sesuai dengan kehebatannya. Tidak bisa semacam itu. Jadi aturan-aturan ini harus ada dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, di ayat sebelumnya, ayat yang 23, ayat 25. Nah, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Jadi kunci untuk kita bisa menang dalam perlombaan ini, bagaimana kita bisa menguasai diri kita. Ya, menguasai egoisnya, menguasai emosinya, semua harus dikuasai dalam segala hal. Ya, inilah kalau kita mau bisa menang. Ada orang hebat tetapi egois, mau menang sendiri, itu akhirnya bisa muncul tapi sesaat saja, tidak dipakai lagi. Banyak olahragawan semacam itu, karena keegoisannya dia tidak dipakai. Mau menang sendiri, mau hebat sendiri. Nah, itu juga tidak akan bisa dipakai dalam perlombaan dalam kerajaan surga. Ya, jadi semua ikut berlomba. Tujuannya hanya satu kalau dalam perlombaan di dunia, itu untuk menang. Ya. Dan begitu juga untuk kehidupan rohani.
Tidak ada orang yang berlari 100 meter ya, 400 meter. Semua pasti berlari dengan kemampuannya, sehebat-hebatnya, dengan sungguh-sungguh. Itu untuk hal-hal duniawi. Tapi kadangkala untuk hal yang rohani kita jauh. Kita sangat jauh. Ya, kalau dalam pengajaran saya, jadi ada kesempatan sedikit saja selubang jarum, kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itulah orang-orang yang berlari. Ada kesempatan untuk ibadah, manfaatkan sebaik-baiknya. Ada kesempatan untuk bersaksi, manfaatkan sebaik-baiknya. Ada kesempatan kita untuk berbuat bagi sama, manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh adalah bisa memanfaatkan sedikit apapun, walaupun itu kesempatan hanya selubang jarum saja. Dan kita harus belajar anak-anak pemuda untuk masuk dalam perlombaan. Tidak ada yang main-main. Yang tidak sungguh-sungguh itu tidak masuk dalam perlombaan. Mereka yang bersungguh-sungguh saja yang masuk dalam perlombaan. Mereka yang main-main, anak-anak pemuda, maaf saja, anak pemuda yang hidupnya main-main, ini mengoreksi kita semua, juga termasuk saya. Banyak sekali kita hidupnya hanya bermain-main dalam mengikut Tuhan. Ya. Nah, jadi orang yang berlomba adalah orang-orang yang sungguh-sungguh. Tidak ada di situ orang-orang yang berjalan berleha-leha. Semua harus difokuskan kepada satu, yaitu tujuan utama, mahkota. Mahkota yang abadi. Ya. Nah, jadi dalam perjanjian lama ini, sekalipun di situ banyak orang-orang ternama, banyak raja-raja, banyak lagi nabi-nabi dan lain sebagainya, tapi dalam perjanjian lama hanya beberapa orang saja yang disinggung memiliki mahkota. Ya, salah satunya adalah Raja Daud. Kita baca dari 1 Tawari 20 ayat 2. Jadi hanya 4 orang saja yang mendapat mahkota dalam perjanjian lama yang saya teliti. Ya, kalau misalnya ada mungkin menambahkan silakan, tapi ini dalam penelitian di dalam perjanjian lama, ya, yang mendapat mahkota itu Raja Daud. Raja Saul tidak ada disebutkan memiliki mahkota. Ya, kita lihat di ayat yang pertama dulu. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Yoab membawa keluar bala tentaranya, lalu ia memusnahkan negeri Bani Amon. Kemudian ia maju dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yoab memukul kalah Rabah dan meruntuhkannya. Terus, sesudah itu Daud mengambil mahkota dari kepala raja mereka. Beratnya ternyata setalenta emas. 1 talenta emas itu berapa kilo? 34 kilo. Galon itu saya pernah hitung galon ya. Galon air mineral itu sekitar 19 sampai 20 kilo. 19 sampai 20 kilo. Tapi bayangkan ada mahkota di kepala seberat 34 kilo. Satu karung beras itu 25 kilo. Dibayangkan mahkota Daud ini seberat 34 kilo. Wah, berarti begitu beratnya. Pernah memikirkan ada di kepala kita 34 kilo. Wah. Jadi begitu besarnya mahkota ini. Mahkota ini begitu besarnya dan begitu beratnya. Begitu beratnya. Bertatakan sebuah batu permata yang mahal itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Nah, jadi di sini
Daud mendapatkan mahkota dari sebuah kemenangan. Ya. Kalau